Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Olivia dengan NIM 251102431054. Di sini saya ingin mempelajari kembali dari 3 bab ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, tujuan, komunikasi, dan latar belakang penutur. Perbedaan ini muncul karena masyarakat pengguna bahasa memiliki latar belakang sosial budaya, pendidikan, dan profesi yang beragam. Dengan kata lain, seseorang dapat menggunakan bahasa yang berbeda ketika berbicara dengan teman, guru, atasan, atau ketika menulis karya ilmiah. Yang kedua, fungsi ragam bahasa. Dalam buku bahasa Indonesia, ragam bahasa memiliki beberapa fungsi penting, yaitu pertama, menyesuaikan komunikasi dengan situasi. Bahasa yang digunakan dalam percakapan santai berbeda dengan bahasa dalam rapat resmi. Yang kedua, mempermudah penyampaian pesan. Ragam bahasa membantu penyampaian informasi sesuai konteks dan kebutuhan komunikasi. Yang ketiga, menunjukkan identitas sosial. Cara seseorang berbicara dapat menunjukkan latar belakang pendidikan, profesi, atau kelompok sosial. Yang keempat, mendukung kegiatan ilmiah dan akademik. Dalam dunia pendidikan dan penelitian digunakan ragam bahasa ilmiah yang sistematis dan baku. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan ragam bahasa. Ragam bahasa muncul karena beberapa faktor, antara lainnya yaitu: pertama, perbedaan daerah atau dialek. Yang kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, usia penutur. Keempat, jenis pekerjaan atau profesi. Yang kelima, situasi komunikasi. Dan yang terakhir, media komunikasi, lisan atau tulisan. Faktor-faktor tersebut membuat bahasa Indonesia memiliki berbagai bentuk penggunaan. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan media. Yang A, ragam bahasa lisan digunakan dalam percakapan langsung menggunakan intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh. Yang B, ragam bahasa tulisan digunakan dalam tulisan seperti buku, artikel, atau surat. Harus mengikuti aturan ejaan dan tanda baca. Yang berdasarkan situasi, ada yang pertama, ragam bahasa resmi formal digunakan dalam kegiatan resmi seperti pidato, rapat, atau karya ilmiah, menggunakan bahasa baku dan terstruktur. 2. Ragam bahasa tidak resmi non formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahasa lebih santai dan fleksibel. Yang ketiga, berdasarkan bidang penggunaan. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam karya ilmiah, skripsi, atau laporan penelitian, bersifat objektif, logis, dan sistematis. Yang kedua, ada ragam bahasa hukum digunakan dalam perundang-undangan atau dokumen hukum. Yang ketiga, ada ragam bahasa bisnis digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, ada ragam bahasa sastra digunakan dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Yang kelima, ada ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam berita dan media massa. Kemudian ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang telah ditetapkan. Biasanya digunakan dalam situasi resmi pendidikan dan karya ilmiah. Kemudian ada bahasa yang tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan tidak selalu mengikuti aturan bahasa resmi. 6. Pentingnya memahami ragam bahasa. Memahami ragam bahasa sangat penting karena membantu seseorang berkomunikasi secara efektif, menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi, menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara,
meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut kesimpulan yang saya buat, ragam bahasa Indonesia merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi tujuan, komunikasi, serta latar belakang penutur. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media situasi dan bidang penggunaan. Pemahaman terhadap ragam bahasa sangat penting agar komunikasi dapat berlangsung dengan efektif dan sesuai dengan konteks. Baik, terima kasih penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.